Oke, jadi pada video kali ini kita akan belajar CRUD sederhana, yaitu create, read, update, dan delete menggunakan PHP. Oke, langsung saja kita masuk ke kodenya. Yang pertama kita buat tampilannya terlebih dahulu untuk halaman indeksnya. Untuk tampilan sederhana saja. Di sini kita buat tabel untuk menampung data dari database-nya. Misal di sini ada tabel, lalu untuk hitnya ada nomor sama nama, lalu misal di sini jabatan, gitu aja. Ini kita buat tabel row. Kita lihat hasilnya, maka seperti ini. Nah, kita coba styling tabelnya sederhana. Kita kasih border 1, cell paddingnya itu 10. Untuk cell spacing kita buat 0, maka hasilnya seperti ini. Nah, tambah header satu lagi untuk action. Oke, yang pertama kita buat untuk PHP nya. Di sini kita punya database yang namanya belajar_php, tapi di database-nya ini belum ada tabel sama sekali. Misal kita buat tabel di sini, misal pengguna. Untuk kolomnya di sini ada ID, nama, jabatan, berarti 3 kolom. Ini ada ID, nama, sama jabatan. Di sini varchar 100, varchar. Untuk varchar ini untuk teks. Ini untuk auto increment kita aktifkan untuk ID-nya. Lalu kita save. Nah, di sini tabelnya sudah terbuat, tapi isinya masih 0. Di sini kita buat koneksi ke PHP-nya menggunakan MySQLi Connect. Untuk hostname localhost, untuk username MySQLi-nya itu root, passwordnya 0. Ini bawaan dari Laragon atau Exam. Untuk nama database-nya belajar_php. Nah, di sini kita ambil data dari tabel pengguna. Di sini kita menggunakan query. Lagi ini koneksinya, kita masukkan variabel koneksinya. Lalu di sini query-nya untuk mengambil data dari tabel pengguna itu menggunakan select bintang. Ini bintang ini untuk mengambil semua kolom. Berarti nanti yang muncul itu ada kolom ID, nama, jabatan, semua ditampilkan. Kalau kalian misal cuma menulis select nama, maka yang tampil cuma namanya saja yang diambil. Di sini kita mau ambil semuanya, select bintang from tabelnya apa? From pengguna. Nah, lalu di sini result. Di sini kita tampilkan di tabelnya. Kita buat row. Di sini kita lakukan looping menggunakan for each, looping hasil query-nya menjadikan variabel row. Looping ini untuk mengambil semua data dari query. Nah, di sini kita tampilkan ini hasil loopingnya ditangkap di variabel row. Lalu kita akses indeksnya. Nah, di sini indeks ini kita harus samakan dengan indeks yang ada di database-nya. Misal di sini ID, dan di sini nama, dan di sini jabatan. Untuk action kita kosongi dulu. Jika kita lihat hasilnya, maka ya belum ada datanya. Coba kita tambahkan datanya terlebih dahulu.
misal namanya Erik, jabatannya manajer. Jika kita refresh, nah di sini sudah muncul datanya, ada nama Erik dan jabatan manajer. Nah ini sudah menampilkan datanya. Sekarang kita akan membuat halaman untuk create datanya. Misal di sini kita buat link sederhana menggunakan href tambah data seperti ini, maka muncul seperti ini. Mungkin kita kasih enter biar ada jarak dengan tabelnya. Margin top 8 pixel. Nah ini ada jarak, ini kita tambahkan, kita arahkan ke file halaman ini ya, tambah .php. Ini untuk halaman tambah datanya. Di sini tambah .php, kita arahkan seperti ini. Ini jika kita klik masih kosong halamannya karena di sini masih kosong. Kita buat halaman untuk tambahnya. Pertama kita bungkus font menggunakan metodenya post. Lalu kita buat inputnya. Di sini untuk input nama itu menggunakan teks. Di sini nama, ID-nya juga nama, placeholder nama. Lalu untuk jabatan juga sama menggunakan teks. Jabatan, di sini jabatan juga, placeholdernya jabatan. Jika kita refresh, di sini ada dua input, nama sama jabatan. Kita buat tombolnya juga. Sini tambah data gini. Nah, ini kalau dipencet belum jalan dia, tapi sudah mengirimkan data. Nah sekarang kita tangkap data yang dikirimkan dan menyimpannya di database. Bagaimana caranya? Kita buat file, buat ini PHP terlebih dahulu, lalu kita cek if iset. Iset ini jika ada ya, if iset $_post, ini post ini sesuai dengan ini metode yang dikirimkan. Jika metodenya get, maka di sini yang diterima $_get. Kebetulan di sini kita pakai post. Untuk post ini lebih aman ya timbang get. Di sini kita tangkap, misal di sini ada action bernama tambah. Nah di action ini kita buat di sini name tambah untuk mengecek jika memang ada data yang ditambah. Untuk menangkap data namanya itu kita bisa bungkus menggunakan variabel nama, lalu kita tangkap menggunakan $_post. Lalu di sini indeksnya itu ngambil dari name-nya, ini harus sama. Di sini nama sama jabatan juga. Nah tinggal kita query MySQLi query. Untuk koneksinya kita copy yang ini. Ini koneksinya, lalu di sini query-nya. Untuk menambah data ke database, query-nya seperti ini, insert into, terus nama tabelnya, pengguna, lalu values. Ini values untuk datanya. Misal untuk ID kan auto increment tadi ya, sudah otomatis tambah, kita bisa kosongkan. Lalu di sini ada nama juga dan jabatan, dan urutan values ini harus sama dengan tabel ya. Di sini kan strukturnya ID nama jabatan. Nah di sini juga harus sama, ini ID nama jabatan. Kecuali jika kalian mau
cuma mau menambahkan nama sama jabatan, kalian kasih parameter di sini nama sama jabatan. Ini sesuai kolom ya. Nama itu diambil dari sini, nama sama jabatan. Maka values-nya hanya mengisi nama sama jabatan. ID-nya nggak usah. Nah, kita cek jika query-nya itu berhasil. Jika berhasil, maka kita tampilkan alert. Kita buat alert menggunakan JavaScript. Data berhasil ditambahkan. Jika gagal, maka kita tampilkan alert data gagal ditambahkan. Oke, kita coba tes di sini. Misal administrator, ini untuk jabatan, untuk namanya misal Rico. Kita tambah data. Nah, di sini error ya. Ini salah ya, harusnya posisinya bukan di sini tapi di sininya. Nah, setelah nama table itu baru parameter nama sama jabatan atau parameter yang akan diisi datanya. Kita coba ulangi. Di sini administrator, kita tambah data. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita balik ke file index. Jika kita refresh, nah di sini datanya sudah bertambah ya. Kita lihat di database juga datanya sudah masuk. Berarti untuk tambah data di sini sudah bisa. Kita lanjut ke edit datanya. Untuk edit datanya kita kembali ke halaman index. Di sini kita buat untuk tombol editnya. Sini edit. Nah, di sini edit. Lalu kita buat file untuk editnya. Untuk edit data, kita harus memerlukan parameter ID untuk menangkap data mana yang mau diedit. Jadi kita beri parameter seperti ini, ID, nama filenya edit.php, lalu kirimkan parameter ID yang isinya mengambil dari row ID. Nah, jika kita sorot editnya, di sini ada parameter ya, di bawah ini, kiri bawah, edit.php parameter ID-nya 1. Ini berarti yang mau diedit ID yang 1, yaitu yang Eric ini. Jika kita sorot yang kedua, nah di sini ID-nya berubah menjadi 2. Begitulah cara mengecek, bagaimana cara mengecek ya ID mana yang mau diedit atau data mana. Jika kita klik di sini masih kosong, untuk tampilan bisa kita copy di sini. Sini kita ubah menjadi edit. Ini juga edit. Ini juga edit. Nah, jika kita refresh, nah di sini sudah ada. Lalu ini kan edit ya, otomatis di inputnya sini harusnya ada datanya yang mau diedit. Kita buka file PHP sama seperti tadi, kita buat query di sini, MySQL query untuk mengambil data yang mau diedit. Nah, di sini kan tadi kita sudah mengirim ID ya, ini ya.
ID sama dengan 1. Cara menangkapnya itu ID, kita buat variabel ID, lalu tangkap $_get. Get ini mengambil parameter dari URL di sini. Parameternya apa? Parameternya ID. Kita ambil select bintang from tabelnya pengguna. Nah, di sini kita kasih kondisi where ID itu sama dengan ID. Maka di sini query-nya akan mencocokkan ID mana yang sama dengan 1 gitu. Lalu di sini kita bisa fetch assets. Lalu bagaimana cara agar inputnya ini otomatis terisi data yang mau diedit? Kita kasih value di sini. Lalu di sini misal kita kasih data. Kita ngambil variabel data. Lalu key-nya apa? Key-nya itu nama. Sama ini juga. Key-nya jabatan. Jika kita refresh, nah di sini sudah otomatis terisi ya inputnya sama data yang mau diedit. Nah, misal ini kita ubah edit ID-nya 2. Nah, di sini maka berubah menjadi data dengan ID 2. Sekarang kita buat proses editnya. Sama seperti tadi, kita cek jika ada request dengan key edit, maka kita proses datanya. Nama $_post nama, jabatan $_post jabatan. Kita buat query-nya. Untuk query update yaitu update, lalu tabelnya pengguna set ini yang mau diupdate apa, misal nama sama dengan nama, lalu koma apalagi yang mau diupdate, jabatan sama dengan jabatan. Lalu kita kasih kondisi where seperti ini, kita cocokkan ID mana yang mau diedit. ID sama dengan ID seperti ini ID sama ID. Jika kalian nggak kasih where, maka yang keupdate satu tabel semua keupdate. Kita kasih ini seperti ini. Kita copy aja yang dari tambah buat alertnya, data berhasil diedit seperti ini. Misal di sini kita kasih Erik Setiawan, kita edit menjadi Erik Setiawan, kita klik tombol. Nah, di sini data berhasil diedit. Kita balik ke halaman indeks, kita refresh. Nah, di sini datanya sudah teredit ya. Berarti yang edit ini sudah bisa. Kita lanjut ke hapus data. Kita kembali ke file index. Kita tambahkan tombol hapus di sini. Hapus. Nah, untuk hapus ini kita buat filenya hapus.php. Ini juga sama, kita harus kirim parameter ID-nya untuk mengecek data mana yang mau dihapus. Sini tidak perlu tampilan ya, cuma PHP saja prosesnya. Karena cuma hapus, maka di sini kita cek if set $_get ID. Kita ngecek apakah ada ID yang dikirimkan. Jika ada, kita tangkap ID-nya seperti ini. Lalu kita buat query-nya. Kita copy koneksinya seperti ini. Kita buat query untuk menghapus datanya. Untuk query menghapus data yaitu delete from nama tabelnya. Jangan lupa kasih kondisi where ID itu sama dengan ID. Lalu kita copy alertnya. Nah, di sini kita copy alertnya. Data berhasil dihapus.
agar lebih enak juga kita kasih ini. Setelah ada alert, maka kita arahkan halamannya kembali ke index.php. Kita copy ke semua action ya, semua alert. Nah, seperti ini. Coba kita hapus yang Rico ini ya. Nah, data berhasil dihapus. Nah, di sini datanya sudah hilang. Coba kita tambahkan data lagi. Rico, jabatan administrator, tambah data. Nah, jika oke, di sini langsung mengarah ke indeks. Di sini datanya juga sudah masuk. Kita coba edit Rico gini. Nah, datanya berubah, kita hapus. Nah, datanya hilang. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana cara melakukan CRUD sederhana menggunakan PHP.